Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit HP Vivo Y20s. Kalau nggak salah ya, tadi sampaikan usernya Vivo Y20s. Kendalanya adalah tidak bisa ngecas. Jadi kalau dicas itu muncul notif suhu terlalu rendah, tapi dengan bahasa Inggris ya. Suhu terlalu rendah, stop charging ya. Jadi tidak bisa melanjutkan. Ya ini ada banyak faktor ya, beberapa faktor. Bisa konektornya, bisa mesin bawahnya atau mesin papan cas, bisa juga fleksibel penghubung atau fleksibel mainboardnya ya. Oke, sebelum lanjut ini saya coba cas ya. Oke, ini ada notif ya masuk ya, lalu ada notifikasi seperti ini, langsung turun 0 ampere ya, ini seperti ini ya. Dan ini memang sering banget di tipe Vivo Y20s atau Y20 ya. Ini yang Snapdragon kalau nggak salah ya, chipsetnya Snapdragon ya. Ini udah pasti nggak bisa ngecas ya, dan ini kondisi HP sudah drop, kondisi HP sudah mati. Oke, saya lanjutkan ya teman. Tadi yang pertama karena konektor bisa, papan cas bisa, fleksibel mainboard bisa, mungkin baterai juga bisa, kemudian konektor baterai yang ada di mesin juga bisa, dan yang terakhir ya bisa juga di IC casnya ya. Kalau yang saya lihat referensi dari teman-teman teknisi itu memang kebanyakan di IC cas gitu, kebanyakan ya. Jadi ujung-ujungnya di IC cas, cuman bisa juga yang lain. Nah, yang jadi masalah adalah ya, HP ini adalah ex service dari teknisi sebelah. Jadi handphone ini sudah diserviskan oleh user ke teknisi atau ke counter yang lain. Sebelum ke saya ya, itu ada ke teknisi yang lain, dan sudah beberapa hari memang sudah dicoba perbaiki, ternyata nggak bisa, akhirnya dikembalikan lagi ya. Sudah pasti ini ex service ya teman-teman, sudah bekas bobokan orang. Dan sebenarnya saya sudah sempat nolak ya sama usernya, kalau HP servisan yang memang dari sebelah saya kadang memang nggak mau ngambil gitu, karena beresiko pasti nantinya ya. Tapi saya sampaikan ke user, ini beresiko, kemudian ya saya kalau misalnya ada kendala yang lebih parah saya nggak tanggung jawab gitu, karena memang bekas servisan counter sebelah ya. Yang kita kan nggak tahu apa yang sudah dieksekusi, kemudian apa yang sudah dicabut kah, mungkin sudah disolder kah, jadi kita nggak tahu. Dan memang kalau sudah bekas servisan ya kita ya was-was ya teman-teman. Ini kelihatan banget sudah ya, lemnya sudah ini. Ini saya lihat juga baterainya kayaknya nggak ada masalah sih, nggak kembung juga. Dan kata user kata usernya bilang bahwa HP-nya sudah diservis, dan kata tukang servisnya udah nggak bisa mas, kata dia, udah kena mesin katanya gitu ya. Nah kan saya langsung jadi waduh, kena mesin lagi. Ini saya harus nyebokin gitu ya. Artinya nyebokin itu ya bersihin ulang kan bahasanya gitu, bersihin. Katanya sudah kena mesin. Nah kalau sudah kena mesin berarti indikasi saya, atau apa ya bahasanya, dalam pikiran saya, wah berarti ini sudah kena IC nih ya. Karena nggak mungkin seorang teknisi ya itu melaksanakan SOP kerusakan cas nggak dari nol gitu, nggak dari awal, pasti diruntut dari konektor, papan, sub mainboard, fleksibel. Nah itu pasti sudah dicek semua gitu, dan
katanya udah ke mesin. Waduh, sudah mikir, aduh kayaknya nggak saya ambil lah. Saya udah bilang, Mas saya nggak lah, karena ini bekas servisan. Cuman usernya bilang nggak apa-apa lah Mas, yang penting diusahakan, siapa tahu bisa, katanya. Ya karena user juga agak sedikit maksa, karena juga ya mungkin user juga udah pasrah lah gitu, udah nggak bisa, karena nggak bisa ngecas ya teman-teman ya. Kalau ngedrop ya gimana, nggak bisa. Solusinya ya dicopot baterai lalu ditembak pakai power supply, nanti bisa ngisi lagi gitu. Itu kalau mau ngecas dengan manual ya, habis copot baterai kemudian ditembak pakai power supply, bisa lagi. Jadi HP-nya normal ya teman-teman, sentuh normal, semua normal, cuman dicas itu keluar peringatan yang seperti tadi. Ya memang kalau kerusakan ya apa namanya, ya macam-macam ya, makanya harus diruntut dari bawah gitu. Dan user juga sudah menyampaikan begini, padahal rusaknya kalau saya lihat di YouTube cuman gitu-gitu aja Mas. Saya takutnya apa ya teman-teman, dapat imbas yang kurang baik begitu. Nah kerusakannya kan pasti nggak sama ya, eksekusi juga pasti nggak sama gitu. Di video YouTube kan pasti hanya salah satu sebagian gitu, kan ada kerusakan yang lain begitu ya. Jadi buat teman-teman user siapapun gitu, harap untuk tidak selalu apa ya, menjudge gitu. Oke, ini ya kelihatan bahwa konektor casnya sudah diganti ya, kelihatan sudah ada bekas blower dan solder. Nah ini ya teman-teman, sudah saya buka, ternyata sudah dibolong bagian plat penutup. Ini IC cas ya, ini IC cas yang sekaligus kayaknya juga power ya. Jadi jalur fibasnya itu nanti ngarahnya ke IC tersebut ya. Setelah ke IC baru ke jadi fibatnya ke baterai ya, dan seterusnya. Dan saya lihat juga fleksibel sudah dicopot ya. Ini sudah kayaknya sudah dicek juga, kayaknya sudah diganti juga kayaknya ini. Ya ini sudah bekas dilepas juga ini. Ya ini sudah ada bekas solderan ya. Nah ini ya, ada bekas solderan di sini. Berarti sudah diakalin sama teknisi sebelumnya. Ya mungkin itu salah satu trik untuk bisa mendapatkan fibas dan juga bisa menormalkan suhu gitu ya. Suhu terlalu rendah. Kayaknya itu bisa juga di bagian BAT ID-nya ya teman-teman, kayaknya bisa juga di situ. Kayaknya yang bermasalah di situ. Dan BAT ID itu nanti muaranya adalah ke CPU kalau nggak salah ya teman-teman. Dan ini ya, ini IC-nya ternyata tadi jatuh ya, nggak sengaja, ini nempel di mana nggak tahu nih. Jadi ini adalah IC power yang sudah diganti. Ternyata IC powernya yang bergabung dengan IC cas juga ini sudah bekas diganti ya teman-teman. Artinya ya sudah dieksekusi oleh teknis sebelumnya dan memang nggak berhasil. Kemungkinan yang dipasang itu IC yang baru dan mungkin bermasalah gitu ya. Namanya IC KW ya teman-teman, IC yang kita beli itu memang tidak sepenuhnya itu bagus gitu. Kita beli 5 itu belum tentu bagus semua ya, paling-paling cuman satu aja yang bagus itu sudah mending gitu kalau beli IC 5. Makanya teman-teman kalau mau servis sudah kena IC itu pasti harganya mahal, pasti ya teman-teman. Apalagi MMC CPU itu sudah mau harga second HP-nya. Jadi makanya kalau sudah kena MMC, sebelum juga saya sampaikan video-video sebelumnya bahwa kalau sudah kena MMC maka saya sarankan beli mesin yang baru atau sekalian ganti HP gitu. Karena ya kalau di servis nanti pasti ya ketahanannya nggak awet dan sebagainya, itu jadi risiko ke depan gitu. Dan biayanya juga nggak murah. Nah ini saya cek di Fibas, ternyata
nongol ya fibasnya ada. Ya, fibasnya ada 5,16 volt. Dan ini harusnya sudah bisa ngecas ya. Jadi sudah bisa ngecas harusnya. Oke. Ya, ini sambil saya cek lagi ya teman-teman. Ya, tadi sudah muncul kalau tegangan fibas itu normal 5,16 volt. Dan itu memang syarat untuk bisa ngecas fibasnya harus nongol 5, sekian volt. Lalu di konektor cas juga saya cek. Ya, nongol juga ya 5,15 volt. Artinya fibas ini aman. Ya, fibas aman. Oke ya. Yang saya curiga adalah di bagian IC yang baru diganti ya teman-teman. Ya, ini kan saya juga masih tahap ngecek ya. Jadi ini tahap ngecek ya teman-teman. Nanti akan saya sampaikan lagi ke user kalau sudah pernah dibongkar, sudah diganti spare partnya di IC sudah diganti ya, nanti saya sampaikan. Jadi mungkin ya saya mau eksekusi juga was-was gitu ya. Kalau tetap nanti mungkin saya sampaikan kalau efek terbesar adalah total gitu, kalaupun salah eksekusi. Yang jelas kita sampaikan dulu nanti apa adanya bahwa sudah diganti IC, lalu sudah sudah bekas garapan yang ke IC yang memang syarat utama juga untuk menghasilkan VPH powernya supaya handphone hidup gitu. Oke, ini saya jelas lagi ya. Ya, jadi ya ini memang HP Vivo sering ya teman, Vivo Y20s, Y20, Y12s itu juga kayaknya sering gitu. Pengecasan suhu terlalu rendah lalu berhenti pengecasan. Ya, ternyata di bagian kaleng belakang juga sudah dibuka ya. Tadi sudah kelihatan. Dan pasti orangnya juga ngecek bagian vibat gitu. Karena jalur vibat itu arahnya ke belakang juga, ke belakang mesin baliknya tadi. Oke, kita coba lagi ya. Ya ini ya susahnya ya teman, kalau nyervis handphone yang sudah pernah diservis. Pasti ya banyak permasalahan gitu. Yang di teknis sebelumnya pasti sudah banyak permasalahan, lalu sudah digarap gak berhasil, ke teknisi berikutnya ya tambah lagi permasalahan begitu. Ya. Jadi apa ya teman-teman ya, ya kalau misalnya handphone sudah servisan, memang teknisi itu banyak yang ragu-ragu dan was-was gitu, mau digarapnya gimana gitu ya. Ini saya cek vibat, ternyata cuman ada 1,29. Nah ini ya teman, harusnya di sini ada nongol ya 4 voltan lah ya, karena untuk ngisi baterai minimal 37 ya di vibatnya. Ternyata di jalur vibat atau di konektor baterai itu cuman 1,29 kayaknya tadi ya, 1,9 ya. Jadi ini tidak memenuhi syarat pengecasan. Dia pasti
Ya mungkin karena IC-nya ya jelas ya. Karena VBAT itu dihasilkan dari IC cas. Gitu. Nah, ini ya. Tidak muncul. Oke, teman-teman, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.